See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo, warga Sukawedi. Saya bekerja sebagai apoteker di rumah sakit. Bisa dibilang rumah sakit ini di kota saya merupakan rumah sakit pertama yang ada di kota ini. Bangunannya bukan bangunan seperti rumah sakit zaman sekarang yang berlantai-lantai dan menggunakan lift. Jadi rumah sakit ini berdiri di sebuah lahan yang sangat besar. Bentukannya seperti ruangan-ruangan yang tersambung dengan koridor-koridor yang panjang. Tampak terlihat jelas bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit peninggalan zaman Belanda. Terlihat dari kaca-kaca jendelanya yang besar, atap yang tinggi, beberapa tekstur-tekstur hitam, kotak-kotak di beberapa sisi, walau beberapa di bagian memang sudah dipugar dan diganti dengan bentuk yang lebih baru. Namun tak mampu mengurangi nuansa kekawakan rumah sakit ini sendiri. Apoteknya tentu saja 24 jam dibuka, karena selain melayani pengambilan obat untuk poli ketika pagi hari, apotek rumah sakit ini juga dibuka ketika ada pasien yang datang di bagian unit gawat daruratnya, walau memang tak sebaik di pagi, siang, atau sore hari. Apoteknya itu tidak berada di dekat ruang gawat darurat. Ruangan itu berada di tengah-tengah. Sebagian dinaungi oleh atap yang menghubungkan dengan jalur IGD. Tetapi sebagian lainnya merupakan sesuatu yang terhubung langsung ke alam bebas. Dalam artian, di belakang apotek, di sisi kanannya menuju kantin dan sisi kirinya menuju ke laboratorium. Jadi bisa dirasakan ketika benar-benar tidak ada orang dan sepi. Angin-angin yang masuk itu benar-benar angin-angin yang bisa membuat bulu kuduk meremang. Malam itu rasanya saya benar-benar lelah. Setelah seharian banyak pasien yang mengambil obat karena ada sesuatu yang massal yang terjadi di daerah di sekitar rumah sakit. Sehingga malamnya saya merasa benar-benar capek. Apalagi hari itu salah seorang rekan tidak masuk, menyebabkan saya harus lembur. Ada yang bilang jika kita melihat sesuatu ketika tubuh terasa capek dan lelah itu hanya bentukan ketakutan atau ilusi aja. Namun yang pasti, walaupun tidak pada hari itu, maksudnya di malam-malam sebelumnya, saya memang merasakan ada sesuatu di depan apotek. Ada beberapa bangku stainless yang biasanya dipergunakan bagi pasien yang ingin menunggu obat selesai. Nah, malam itu hanya ada seorang ayah dan anak perempuannya saja yang sedang tertidur di pangkuan ayahnya. Memang anak dan ayah itu sering datang ke rumah sakit ini. Dari obat yang ditebus, saya tahu bahwa si anak perempuan ini menderita asma yang memungkinkan sesekali waktu itu sering kambuh. Ketika saya minta anak dan ayah tersebut untuk menunggu, saya sempat melihat di sekitar mereka memang tidak ada pasien lain. Namun ketika saya mulai meracik dan fokus pada obat-obatan, terdengar beberapa orang yang bercakap dan itu tertangkap jelas di telinga saya. Namun
Ketika saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Padahal tidak mungkin ada orang yang berlalu lalang selama itu di koridor, baik di sayap kanan maupun sayap kiri. Si bapak dan putrinya itu sudah mengambil obat dan pulang. Apotek itu benar-benar sepi. Hanya ada seekor kucing yang mengeong beberapa kali, lalu ekornya itu berdiri dengan tegak. Matanya nyalang menatap bangku kosong. Lalu ia duduk di tengah-tengah. Matanya masih menatap tajam ruang yang kosong. Saya terpaku beberapa menit saat kucing itu menengok ke arah kanan dan kiri bergantian beberapa kali. Lalu menatap lurus ke arah mata saya. Angin dingin mulai berdesir pelan. Saya yang tidak ada pekerjaan mulai duduk dan menata-nata. Untungnya salah seorang rekan saya yang bergantian beristirahat sudah bangun. Jadi saya ada rekan ngobrol. Sambil membereskan rak-rak dan obat-obatan yang tidak rapi, kami juga membereskan beberapa berkas dan nota. Setelahnya tidak ada pekerjaan hingga subuh. Namun kucing itu lagi-lagi membuat pergerakan yang membuat saya dan teman saya itu terkejut. Kucing itu seolah sedang memarahi sesuatu di kanan dan kirinya. Matanya kembali bergantian menatap kanan dan kiri sambil mengeong tajam. Ngapain tuh kucing? Ucap teman saya. Saya meminta teman saya diam karena saat dibicarakan kucing itu menatap kami lagi. Setelahnya suasana tenang, tidak ada lagi hawa dingin dan sesuatu yang membuat bulu kuduk kami meremang. Malam besoknya terjadi kecelakaan di sekitar rumah sakit. Biasanya pintu samping ditutup, namun kali ini karena ramai, pintu samping dibuka. Beberapa petugas nampak bolak-balik mendorong keranjang rumah sakit. Mendengar rumah sakit yang ramai seperti itu, saya dan teman menjadi siaga. Kayaknya ada yang kecelakaan, ucap teman saya. Biasanya rumah sakit yang sepi seperti kami hanya sebagai tempat transit saja. Pasien-pasien itu tahu kalau parah pasti akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Sementara yang lukanya masih bisa dijangkau dengan alat-alat seadanya di rumah sakit ini, diobati di rumah sakit ini. Lagi-lagi, kucing hitam yang sepenuhnya hitam itu duduk di bangku depan apotek. Saat itu duduk diam sambil mengawasi beberapa orang pasien yang masih lalu lalang. Setelahnya ketika jam 1 dini hari, ada beberapa orang yang sedang mengantri obat. Kucing itu nampak duduk di sebuah ranjang pasien yang belum dibereskan oleh tenaga kesehatan yang lain. Sampai tepat jam 3 malam, rumah sakit kembali sepi dan beberapa orang pasien sudah kembali. Hanya berkas huru-hara dan ranjang-ranjang masih belum dibenahi. Sepertinya malam itu kami kekurangan beberapa orang petugas karena ada beberapa darah di berbagai tempat yang tercecer di sekitar koridor pintu samping hingga menuju ke IGD. Kucing itu nampak mengeong-ngeong sambil duduk di atas sebuah ranjang. Ia terus saja menyalang, ekornya kaku tegak dan mata yang tak berhenti menatap pada suatu titik. Teman sejawat saya yang bekerja pada saat itu nampak mencoba untuk mencari tahu. Namun saya sudah bilang, sudahlah, kita teruskan saja pekerjaan kita sampai ada beberapa orang petugas yang mulai membersihkan ranjang yang dipenuhi darah itu. Hingga membuat kucing itu kembali duduk di kursi tunggu di depan apotek. Setelah malam itu, kucing itu tidak ada lagi di sana. Saya tidak tahu kemana dia dan sebenarnya saya masih ada beberapa pengalaman lagi yang mungkin akan saya ceritakan ketika saya menjadi apoteker rumah sakit tua ini.
Terima kasih tim Do You See What I See yang sudah berkenan membacakan email saya.